Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam damai sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Banu Kutomo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7, berasal dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan saya berkarya di SMA Tarakanita Citra Raya. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kolaborasi dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas dari ruang kolaborasi modul 3.3. Di dalam kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri Banu Kutomo, kemudian ada Bapak Muhammad Ramdan, kemudian ada Bapak Lukas Jaka Purnama, kemudian ada Bapak Alain Delon, kemudian ada Ibu Ruri Febrian, kemudian ada Ibu Nurainin Sulianingsih, kemudian ada Ibu Nur Endang Wahyuni. Nah, di dalam kolaborasi yang sudah terjadi, kami menyepakati tentang kegiatan kokurikuler yang akan kami ulas di sini, yaitu yang berjudul tentang pembiasaan budaya positif dengan spesifik kegiatannya adalah Science Fair Project yang disingkat dengan SFP. Nah, kebetulan kegiatan ini sudah terlaksana di Sekolah Tarakanita di seluruh Indonesia dan ini saya berkeyakinan bahwa budaya-budaya positif yang sudah kami jalankan itu bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Nah, apa sih Science Fair Project ini? SFP itu adalah pameran hasil karya murid yang ditampilkan pada saat open house sekolah. Kemudian SFP itu bertujuan untuk menumbuhkan karakter berpikir kritis, gotong royong, dan kreativitas, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk menampilkan karya yang sudah dihasilkan selama 1 tahun pembelajaran. Nah, sebelum hari H atau pada saat pameran open house, tentu dibutuhkan komunikasi, diskusi, dan kolaborasi antara murid, guru, orang tua, maupun komunitas terkait. Hal teknis, persiapan dimulai dari tema yang akan diusung maupun konten pameran yang akan ditampilkan. Dan sebagai catatan bahwa Science Fair Project ini berlangsung persiapannya selama 1 tahun. Beberapa peserta didik yang sudah memiliki tema-tema tentang Science Fair Project ini bukan hanya diikutsertakan di dalam pameran open house, tetapi karya-karyanya juga diikutsertakan di dalam lomba-lomba terkait. Nah, target kegiatan ini adalah jenjang SMA atau SMK, itu kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk kelas 12 itu tidak kami sertakan karena untuk kelas 12 itu persiapan dalam masa ujian sekolah. Nah, kemudian karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu ada 7. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, maupun mimpi. Kemudian yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tanggung jawab dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Nah, pada proyek atau pada proyek ataupun program dan kegiatan ini kami berusaha untuk membangun lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Nah, mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial ini bisa diwujudkan dengan kolaborasi antar sesama murid, kolaborasi antara guru dengan murid, atau kolaborasi antara guru kemudian antara tenaga kependidikan dan murid, atau bisa juga antara murid, guru dengan instansi-instansi di luar sekolah dan lebih banyak lagi.
Nah, membangun lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial di dalam Science Fair Project ini, yang pertama adalah melibatkan instansi pendidikan, industri kampus yang menjadi rujukan dalam kegiatan penelitian. Ada juga dinas pendidikan yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian pengawas dan komite sekolah itu bersinergi dalam mensukseskan program sekolah. Kemudian ada juga kepala sekolah dan guru belajar berkoordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sesama murid belajar berbagi tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban untuk mensukseskan program pameran sains. Kemudian mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana, kami juga berusaha untuk menumbuhkan karakter-karakter seperti tanggung jawab, kolaborasi, gotong royong, berpikir kritis, empati, dan komunikasi. Nah, keenam karakter ini terdapat di profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian secara mendetail sebenarnya apa sih Science Fair Project itu? Walaupun di dalam slide sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, Science Fair Project ini adalah sebuah program kokurikuler yang memiliki tujuan membangun karakteristik berpikir kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi dan berkompeten pada peserta didik sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Nah, proyek ditentukan oleh masing-masing tim atau murid. Kemudian pada jenjang SMK atau SMK, di setiap 2 semester atau 1 tahun itu akan pelaksanaan pameran hasil pembelajaran yang berhubungan dengan sains. Dan untuk jenjang SMP dapat meneliti berhubungan dengan pelajaran MIPA, sedangkan untuk jenjang SD kelas kecil membuat pencampuran warna, membuat simulasi gunung meletus. Nah, pada jenjang yang kami tampilkan di sini, kami memiliki harapan dan cita-cita dari Science Fair Project yang sebelumnya ditujukan untuk kelas 10 dan kelas 11 itu bisa menginspirasi bagi jenjang SMP dan SD. Kemudian murid juga diajak terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan daya lenting sehingga murid dapat menjadi manusia yang tangguh dan mampu menjalin interaksi sosial antara guru, murid, dan sivitas dari sekolah. Nah, terus bagaimana Science Fair Project ini dapat terlaksana atau tahap-tahapannya? Yang jelas, Science Fair Project ini menjadi bagian atau persiapan untuk kegiatan dalam pameran yaitu EduFair atau pameran tentang sains. Di dalam EduFair ini selain pameran hasil Science Fair Project yang sudah disiapkan selama 1 tahun, kami juga mengundang universitas-universitas yang ada di Jabodetabek untuk melaksanakan pameran juga atau seperti promosi di sekolah kami. Selain itu, kami juga mengundang para murid dari SMP stakeholder ataupun SMP-SMP dan SMA yang ada di sekitar Citra Raya ini atau satu gugus, sehingga pameran EduFair atau Science Fair Project ini menjadi ajang informasi pendidikan bagi masyarakat atau murid di gugus di area Panongan ataupun Kabupaten Tangerang ini. Kemudian murid melakukan penelitian secara berkelompok dan individu. Kemudian pameran ini berupa pameran sains dan bekerja sama dengan instansi terkait industri ataupun universitas. Kemudian setelah peserta didik itu membuat atau meneliti, maka di bagian tahapan berikutnya yaitu membuat makalah atau karya tulis yang akan dipublikasikan di media sosial sekolah ataupun dilombakan dengan instansi-instansi di luar sekolah. Kemudian mengapa sih harus ada Science Fair Project dan kami memilihnya? Nah, kami memilih ini untuk menjadi inspirasi kegiatan bagi sekolah lain adalah di sini kami mengajak sekolah itu untuk memberikan kesempatan pada murid untuk menggali potensi mereka melalui karakteristik lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembangkan pola pikir murid. Kemudian melalui program ini diharapkan dapat terbangunnya interaksi positif antara kelas 10 dan kelas 11, di mana kelas 11 dapat menjadi role model positif bagi kelas 10, dan kelas 10 dapat mencontoh dan menghargai karya kakak kelas mereka. Kemudian kerjasama antara kelas 10 dan kelas 11 ini menciptakan sebuah karya. Nah, selain kerjasama antara kelas 10 dan kelas 11, ada juga kerjasama antara kelas 10 dan kelas 11 dengan pihak-pihak yang mendukung ataupun instansi-instansi yang mendukung kegiatan ini.
Kemudian melalui program ini dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Nah, melalui diagram Y ini, kira-kira hal-hal apa saja yang mewakili voice, choice, dan ownership. Pada bagian voice, murid itu menyuarakan gagasan dan memberikan pendapat serta tanggapan terhadap proyek pameran sains yang direncanakan. Pada choice, murid menentukan tema, konsep, dan konten dari proyek pameran sains yang direncanakan. Kemudian bagian ownership, murid berperan aktif dengan berkolaborasi, bersinergi, dan bertanggung jawab terhadap proyek pameran sains yang direncanakan. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh dokumentasi terkait dengan persiapan-persiapan atau tahapan dalam Science Fan Project. Nah, di sini ini adalah pengambilan sampel untuk penelitian kelas 11 MIPA, yaitu pengaruh kadar hemoglobin darah pada motivasi belajar peserta didik putri SMA Tarkenta Citaraya, dan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas di area kami. Kemudian foto ini itu adalah hasil kolaborasi 6 peserta didik kelas 11 MIPA dengan petugas, pembantu pelaksana, dan office boy dalam menyiapkan alat penelitian, yaitu penelitian tersebut berjudul model konversi energi kinetik menjadi listrik dengan superkapasitor sebagai penyimpan listrik. Kegiatan ini disiapkan untuk lomba penelitian di ITB pada bulan Mei 2023. Kemudian di tanggal 6 Juni nanti ada pameran terkait dengan penelitian di unit kami di Sekolah Tara Kanita, dan tentunya di bulan September nanti pastinya alat ini akan dipamerkan di open house Sekolah Tara Kanita Citaraya. Nah, kemudian Science Fair Project berikutnya di bidang sosial. Nah, di bidang sosial tentunya tidak luput dari Science Project ini. Nah, di bulan Oktober 2022, dua peserta didik kami itu berhasil menyabet juara 3 di dalam lomba penelitian belia atau LPB Provinsi Banten yang diadakan di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Nah, judul dari penelitian ini adalah dampak fase bulan atau moon phase dan Merkuri retrograde terhadap indeks LQ45. Dan lagi-lagi memang berhasil menyabet juara 3, dan ini tentu saja membanggakan bagi kami karena budaya positif tentang Science Fair Project ini dengan berkolaborasi, berpikir kritis, ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi peserta didik. Demikian presentasi dari saya yang mewakili dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga penampilan atau presentasi dari kami dapat membawa inspirasi bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Sukses buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.